Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Iza Elviana Safitri dengan NIM 1860220522164 dari Prodi PGMI 3D. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Oke, teman-teman, mari kita simak. Tapi pembahasan kita mengenai landasan pengembangan kurikulum yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum, yang kedua fungsi landasan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir yaitu macam landasan pengembangan kurikulum. Langsung saja pada topik pembahasan pertama, konsep landasan pengembangan kurikulum. Sebelum kita memahami apa itu konsep landasan pengembangan kurikulum, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu arti dari landasan, apa itu arti dari pengembangan, dan apa itu arti dari sebuah kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian landasan. Landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari. Contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak. Di sini landasan juga berarti sebagai sebuah pijakan. Yang B yaitu pengembangan, berarti sebuah proses, cara, dan perbuatan mengembangkan. Hal ini berarti bahwa awal mulanya sesuatu atau kurikulum itu sudah ada, kemudian dikembangkan atau dilebarkan atau diluaskan ke tingkat yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu kurikulum, berarti seperangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dari pengertian mengenai landasan, pengembangan, dan kurikulum dapat ditarik suatu konsep landasan pengembangan kurikulum, yaitu suatu gagasan, asumsi, atau prinsip pokok yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Setelah kita mengetahui konsep, kita juga harus mengetahui fungsi landasan pengembangan kurikulum. Landasan memiliki peranan yang penting. Fungsi landasan pengembangan kurikulum diibaratkan seperti fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berada di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangunlah fondasi yang kokoh. Semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Nah, fondasi bangunan itu adalah sebuah landasan dalam merancang sebuah kurikulum. Jadi, berkualitas atau tidaknya kurikulum yang dirancang sangat ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum yang kuat. Oleh karena itu, dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum harus dilakukan dengan landasan yang kuat agar tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, objek, maupun pengelola. Demikian pendidikan senantiasa berinteraksi dengan manusia. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut bangsa tersebut. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat negara kita dijajah Jepang, maka orientasi kurikulum berpindah disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai negara Jepang. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam pengembangannya. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pada landasan ini didasarkan pada perkembangan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud berasal dari pendidikan. Adanya kurikulum diharapkan adanya perubahan bagi peserta didik terhadap pembentukan kemampuan atau potensi. Dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik. Maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Pada hakikatnya, pandangan tentang seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh aliran psikologi belajar atau teori belajar dan psikologi perkembangan. Untuk teori belajar, misalnya teori behaviorisme, teori konstruktivisme, dan teori kognitif.
pengembangan psikologi perkembangan. Setiap individu dalam hidupnya melalui fase-fase perkembangan dan setiap fasenya memiliki karakteristik tersendiri. Nah, implikasi psikologi perkembangan terhadap pengembangan kurikulum seperti setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu landasan iptek. Akibat majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, hasil kebudayaan manusia semakin luas, sehingga tuntutan hidup semakin tinggi. Pendidikan yang harus mengantisipasi tuntutan hidup sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi yang bersifat hardware maupun software, sehingga pendidikan dapat menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup sesama manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.